podcast Gen Z. Jadi di podcast terakhir kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget. Kenalin dulu dong, siapa namanya? Halo guys, nama gua Rama, biasa dipanggil Acil. Oke, Mas Acil apa kabarnya Mas? Baik. Alhamdulillah. Kesibukannya lagi ngapain nih Mas sekarang? Kuliah. Oh kuliah, semester berapa emang? Semester 5 mau ke 6 Fakultas Ilmu Komunikasi Kalau boleh tahu kuliahnya di mana ya Mas? di Budi Luhur. Oh di Budi Luhur sama ya? Gue juga di Budi Luhur. Cuman kita jarang ketemu. Oh aja. iya, kita emang lagi sibuk-sibuknya sih sebenarnya. Oke, Mas Acil, gue boleh nanya-nanya nggak sih? Boleh banget. Gue pengen nanya soal asmara sih, karena kan di sini kan judulnya Life Love Gen Z kan, podcast gue Ya. nih. Gue kepo banget nih sama kisah asmara lu yang gue lihat-lihat kan, lu kan orangnya tuh dingin banget nih kalau sama cewek kan di kampus. Banget, iya. Nah, itu yang bikin gue penasaran, jadi pengen gue kulik terus nih, ya kan? Lu pernah nggak sih kayak pacaran kan lagi? Pacaran pernah punya pacar. Lama pacarannya? Cuman nggak banyak, kalau yang lama ada yang lama, ada yang bentar. Oke. Banyak. Nggak banyak pacar. Nggak banyak tuh? Nggak yakin ya gue. Terus nggak banyak. Iya, mantan gua nggak banyak. Maksudnya. Kalau pacar ya nggak ada juga, maksudnya mantannya nggak banyak. Paling berapa? 3. Paling lama pacaran berapa tahun tuh? Waktu itu pernah dari SMP sampai SMK. Berarti udah 3 tahunan lah. Waduh, lama banget ya. Langgengnya saling percaya aja udah. Oh iya, kuncinya saling percaya aja ya. Saling percaya. Tapi komunikasi lancar nggak tuh selama 3 tahun? Lancar. Paling miskomunikasinya kalau kita lagi berantem gitu sih, tapi diselesainya secara langsung. Ketemu, cara ngobrol langsung. Oke. Pernah deket-deket lagi nggak sama cewek setelah pacaran yang lama itu? Yang lama itu atau yang baru ini? Baru-baru ini. Oh ya, baru-baru ini deh. Oh, kalau baru-baru ini, pokoknya gua terakhir putus Desember 2022. Waduh, Lama lah. tahun yang setahun. lalu sih. Tahun yang lalu. Terus kalau buat deket, ini sih mungkin ada gitu kan yang gua mau deketin, tapi ada yang udah punya pacar, jadi nggak gue deketin. Tapi kalau lagi deket pernah ada yang gue deketin, tapi nggak sampai jadian. Jadi kayak gue nya nggak ada rasa suka sama dia, daripada lebih dalam lagi dia berharap sama gue, jadi gue udahin aja. Kenapa lu bisa langsung berpikir untuk memudahi itu? Mungkin ini sih, jadi kayak mati rasa. Wah, kan dianya nggak ngapa-ngapain. Enggak, jadi dia duluan yang suka sama gue. Oke. Kelas Mas Acil. Emang kelas di cowok-cowok dingin tuh emang biasanya banyak yang ngagumin guys. Iya. Kayak gitu. Terus ya udah, gue pengen kenal dia juga kan. Terus mungkin dia ke gue tuh kayak naruh perasaan, tapi gue ke dia nggak naruh perasaan apa-apa. Gue cuma nganggep dia tuh kayak temen aja. Oh, jadi tuh lu tuh kayak emang pengen cuma ngehargain dia aja ya. Tapi gue cetak. Nah, gue nggak mau jauh. Kayak nggak mau jauh lebih dalam lagi. Iya, jadi ya mungkin dia kalau chatan terus sama gue masih kayak malah tambah berharap kan sama gue. Iya. Jadi makanya kayak ya udah gue udahin aja chatnya, biar kayak dia nggak lebih berharap ke gue. Soalnya gue mandang dia tuh kayak cuma temen doang. Jadi kayak kalau dia butuh apa-apa ke gue baru kayak chat gue aja. Tapi pas lu udah nggak mau chatan sama dia, lu ngasih penjelasan nggak ke dia? Kenapanya tiba-tiba lu langsung hilang gitu aja? Iya, gue langsung bilang aja sih. Ghosting ya? Iya, kayaknya ghosting sih. Cuman emang di chat lahir itu cuman kayak dia bilang iya doang sih. Jadi kayak nggak gue lanjutin lagi gitu. Nggak pas lagi dia nanya gue, nggak. Lagi kayak iya gitu doang. Tapi sekarang lu nggak apa-apa kan sama dia? Gak apa-apa, gue masih berteman. Oh, Masih oke. follow-followan juga. Cuman kayak jarang kontekan aja sih. Karena emang nggak bukan temen deket gue aja. Oh bukan anak BL, luar BL. Gue kalau di kampus jujur aja nih ya, gue nggak ada orang yang pernah deket sama orang satu kampus. Emangnya kenapa tuh Mas Agil? Nggak mau pacaran sama yang satu kampus? Ya bukan karena males atau apa ya, karena ya mungkin ya yang bikin gue tertarik sih ada beberapa, cuman mungkin dianya kan belum tentu tertarik sama gue, jadi gue kayak
nggak percaya diri aja sih. Dia nggak percaya diri aja. Lu udah pesimis duluan sih ya. Iya, gue udah pesimis. Gue lebih ke makin kesini makin kayak males nyari-nyari cewek yang bukan satu kampus, malas kayak nyari-nyari cewek yang gue udah tahu nih batas gue kayaknya gue nggak apa dia kayaknya nggak bakal mau sama gue, jadi kayak yaudah gue jadi malas. Kalau dulu tuh gue kayak gue nggak mandang apa-apa, jadi gue takis-takisin aja dulu. Iya. Mungkin kayak gitu tuh emang ada fasenya ya. Iya, mungkin. Fasenya lu getol banget mau deketin cewek, tapi Ya. sekarang lu lagi di fase males. Nah iya, malas ngedeketin cewek, jadi kayak udah nunggu emang pas gue lagi deketin tiba-tiba emang dia cocok sama gue, terus gue juga cocok sama dia, udah gue lanjutin terus. Jadi kayak udah malas nyari pacar lagi sih, karena kayak malas ngebangun hubungan baru lagi. Jadi kayak misalkan kalau udah punya pacar kayak udah fokus sama dia aja gitu. Kata temen gue cuak. Oke, sekarang gue mau nanya nih, kan banyak ya kasus-kasus yang kayak saya nih kita punya pacar, tapi pacar kita tuh kayak punya temen nih. Nah temennya si pacar kita tuh kayak toxic gitu loh, jadi kayak ibaratnya nggak suka nih sama pacarnya, terus kayak dibilang udah lu ngapain sih sama dia. Lu pernah gak sih ada di posisi kayak gitu? Kalau gue yang di posisi teman-teman gue yang nyuruh udah sih nggak ada. Mungkin dari si temannya kali, cuman gue juga nggak tahu juga sih. Tapi temen gue ada yang gitu, gue jadi posisi yang jadi ininya yang nyuruh udah lu jangan sama dia gitunya. Lu red flag juga ya mas, gue lihat. Nggak, jadi karena gini jadi gue punya temen nih. Nah terus dia punya pacar, nah si pacar ini selalu suzon terus ke tongkrongan gue, padahal yang selalu buat kesalahan Cewek tuh ya? Ya si ceweknya ini selalu suzon terus ke tongkrongan gue, padahal yang selalu buat kesalahan tuh si cowoknya tanpa ajakan-ajakan dari temen-temennya. Padahal emang yang buat kesalahan tuh si cowoknya sendiri, cuman yang disalahin tuh selalu tongkrongan gue. Nah makanya temen-temen gue jadi kayak gak jelas sih, gue tuh cewek lu gitu-gitu, kayak ngapain sih orang gue ngapain, selalu disalahin terus selalu disalahin dia. Jadi makanya udah lah lu ngapain sih sama dia gitu. Orang gue nyari pasangan yang benar-benar aja, yang gak usah buruk sangka terus gitu sama temen-temennya. Terus emang gue juga sama temen-temen gue nggak ngajarin dia yang kayak selingkuh, malah justru dia yang ngajak gue. Dia udah punya pacar tapi dia masih ngajak gue buat main sama cewek gitu. Gitu ya temen lu tuh ternyata. Parah emang dia, buat gue tuh lu brengsek. Tuh temen Aci lu brengsek katanya. Iya, kamu brengsek dia. Kalau gue nggak tahu sih gue brengsek apa enggak. Kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak. Kalau buat selingkuh kayaknya enggak sih. Kalau buat masalah selingkuh mungkin ada hal brengsek yang lain. Ada kali ya. Jujur aja, iya masih bahas lagi dia. Kalau dari lu nya nih, lu pernah gak sih kayak sorry ya, selingkuh gitu pas pacaran? Kalau selingkuh pas pacaran gue belum pernah, tapi kalau diselingkuhin gue pernah. Waduh, parah banget nih cewek-cewek yang ngelingkuhin Mas Acil. Padahal tuh dia dingin banget loh sama cewek-cewek kampus. Dingin parah. Iya dingin banget anjing ini. Jujur aja ya. Kenapa tuh emang diselingkuhin ya? Jadi Kalau boleh tahu. waktu itu gue kenal cewek kan, terus pas gue kenal ya gue deketin, terus jalan 3 bulan gitu, 4 bulan Pacaran tuh. ya gue deket ya kan, terus akhirnya pas jalan 6 bulan atau berapa bulan ya gue pacaran. Nah pas gue udah pacaran sama dia, tiba-tiba gue kayak tahu-tahu aja gitu, lama-lama kayak ada yang ngeganjel nih hubungan gue kan. Feeling lu gitu. Ya akhirnya waktu itu pernah dia lagi bikin story gitu kan di WA, record status WA temannya, di record lagi sama dia. Terus pas setelah itu kembali ke WhatsApp, terus di WhatsApp itu ada tulisan cowok kayak udahan aja. Terus gue SS, gue bilang lu mau ngomong udahan apaan gitu kan. Terus kata dia enggak teman-teman. Terus dia nggak mau jujur tuh. Terus posisinya dia lagi di puncak sama temen-temennya, Waduh. sama teman kampusnya sih. Iya. Akhirnya gue kan yang males, yang kayak tipe orang yang males debat-debatin di ini kan di chat. Akhirnya gue minta temenin temen gue samperin tuh dia ke puncak kan, buat menyelesaikan masalah itu. Terus pas dia nyakitin tetap aja masih bohong kan. Dulu tuh gue maafin, gue cabut lagi tuh nextnya lagi. Nah si temen gue ini ada yang kenal sama si cowok ini, akhirnya gue tahu IG-nya. Gue suruh tanya tuh ke si temen gue ini, suruh nanya si cowok itu kan, nanya kan, lu kenal dia kan, gue
gue SS untuk fotonya kan. Pas di si cowok itu bilang iya itu pacar gue, kenapa emang gitu kan. Udah pacaran? Iya, terus dia SS-in ke gue kecil. Nah gue kirim lagi kan ke dia, terus kata dia apaan sih dia ngaku-ngaku, cuma ngaku-ngaku orang gue cuma Si teman cewek doang ini sama dia. alibi Iya. mulu dia. Nah kira makin lama tuh si cewek ini, mantan gue ini minta putus terus tuh sama si, udah ketahuan tuh, udah terus dia bilang sebenernya gue tuh udah minta putus terus, gue udah milih lu tapi si ininya nggak mau terus. Nah yaudah akhirnya si cowok ini bilang tuh si mantannya suruh nemuin gue berdua sama si cowok ini. Nah si cewek ini takut gue berantem kan berdua, akhirnya gue samperin tuh, dia minta ketemuan kan, akhirnya gue samperin tuh ke tongkrongannya gue berdua sama temannya. Terus pas di sana si cowok itu ini kan ngomong kalau dia tuh kan nanya gue emang nggak tahu bang kalau gue pacarin dia? Gue bilang aja kalau gue tahu juga gue nggak bakal pacarin dia nih, ngapain amat gue ngerebut cewek orang kan. Terus kata dia, terus gue kirim kan chatan yang gitu kan, tuh Iya. lu aja nggak dianggap sama dia gitu. Nah, lu aja nggak dianggap tuh, udah gue kirim kan buktinya ada lu lagi chatan sama temen lu, terus gue kirim ke dia, lu udah nggak apa-apa. Terus akhirnya dia bilang kan udah mau lu gimana sama dia. Terus gue bilang aja gue mau lanjut, udah gue lanjut. Dan pas posisi itu pun dia bukan selingkuh sama gue doang, ada gue tahu dari ini bongkar semua itu dari temennya dia. Jadi pas gue lagi nongkrong di kafe, pas gue baru datang, dia juga baru datang, baru 5 menit 10 menit dia ngajak cabut. Terus gue tanya kan ke temennya, dia ngapain ngajakin cabut? Ternyata ada si cowoknya itu mau datang ke kafe itu. Dia takut ya? Iya dia takut. Yaudah akhirnya gue tanya, emang lu sebenarnya dia ada apa sih? Akhirnya temennya bilang ke gue, ini gue ceritain tapi lu jangan nangis ya. Gitu. Terus gue bilang, Dia ngomong gitu ke lu? temennya Oh temennya Iya. ngomong kayak gitu Iya. ke lu? Ah, emang kenapa kalau gua harus nangis? Udah akhirnya diceritain tuh semuanya. Sebenarnya pas pertama kali lu ketemu sama lu main sama gua sama si ini itu sebenarnya dia udah punya pacar gitu. Terus bukan sama lu doang, dia juga ada lagi deketan yang lain gitu. Cantik ya dia, cowoknya banyak. Ya menurut gua cantik sih dia. Menurut gua cantik. Kita tahu kalau dirinya red flag. Iya, dia nggak tahu Acil setia banget nih. Parah, setia banget gua, setia budi. Terus gimana tuh Bang Acil? Lu bisa ngakhirin semuanya tuh akhirnya ya udah. Oh, nggak usah gua ujung-ujungnya lanjutin. gue akhirnya bukan karena selingkuhan sih. Gue mutusin dia gara-gara dia nggak ngehargain gue aja sih. Tapi bukan tentang perselingkuhan itu sih. Lu padahal dia udah kayak gitu tapi lu tetap bisa maafin dia Gue ya? maafin dulu. Soalnya gue yakin sih dia bisa berubah. Green flag. Cuman pada akhirnya gue mutusin dia gara-gara ya ada masalah problem lah waktu itu, masalah dia nggak ngehargain gue aja sih. Jadi kayaknya emang dianya Kadang dari nggak- hal-hal kecil itu bikin kita nyerah ya. jadi sikap dia yang bikin buat ngeudahin hubungan ini, padahal Iya, guanya iya. masih sayang. Ngerti. Tapi sikap dia yang bikin mau udahin Mungkin lu hubungan ini. mikir kalau lu lanjutin juga bakal gini terus Iya, endingnya gitu. iya tetap kayak ya gue masih kayak dipermainin sama dia. Jadi makanya daripada gue sakit-sakitan terus, sakit hati terus. Berobat tambah Bang Acil sakit-sakitan. Justru obat patah hati nggak ada gitu. Udah ke dokter gue. Mas Nanda ada yang mau ditanyain nggak nih? Mas Nanda tuh ada aja ya lagi podcast. Ada yang mau ditanyain nggak Mas Nanda sama Acil? Iya, lu pengen nanya gitu. Kan pernah pacaran ya? Iya pernah. Lu pernah diselingkuhin juga kan? Iya pernah. Nah, maksud gue nih, gue pengen nanya, lu pernah nggak sekali pacaran suka sama cewek juga kayak gue? Jadi kayak selama lu lagi pacaran nih, lu ngejalanin sama satu cewek tapi lu suka juga sama orang lain. Enggak lu pacarin, lu suka aja gitu. Lu pernah nggak ada di posisi kayak gitu? Ada lebih ke si cewek itu bikin tertarik gue aja sih. Oh, manusiawi sih ya. Iya, bikin tertarik. sebenarnya. Tapi nggak sampai gue cari tahu dia gitu, nggak sampai Iya. gue deketin juga sih. Cuman kayak gue tertarik nih kayaknya sama cewek ini. Berarti pernah ya? Pernah. Tapi nggak apa-apa, cuma suka doang kan? Iya sih, asal nggak dilanjutin ya. Oke, Bang Acil, gue pengen nanya nih, tapi pertanyaan gue tuh balik lagi nih ke yang tadi pertama gue omongin. Iya. Boleh nggak? Boleh. Kan lu tadi tuh lagi ngebahas soal ceweknya temen lu sama tongkrongan lu kan? Iya. Terus tanggapan lu sebagai yang anak tongkrongan temen-temen lu itu temennya cowoknya temen gimana ya gue ngomongnya? Tanggapan lu sebagai Temennya. temen lu yang anak tongkrongan ini dari pihak tongkrongan ini lu gimana nih? Buat
sama Nanggepin si ceweknya? Ya gue nanggepin dia tuh kayak ya lu jangan pernah nuduh-nuduh orang lah selagi lu belum punya bukti gitu Iya, kan. benar. Jangan kayak malah sujon-sujonin temen-temennya dia yang padahal dia selingkuh pun ya karena kebuatan si cowoknya ini. Ya mungkin kesalahan dari teman-teman gua mungkin karena mau aja diajak-ajak sama si teman gua ini Iya. main-main sama cewek, kayak malah nggak ngingetin kayak lu udah punya cewek ngapain sih main sama cewek gitu. Jadi kayak ya mungkin kesalahan dari teman-teman gua itu, tapi kayak kalau buat nuduh-nuduh kayak yang ngajak-ngajakin selingkuh tuh sebenarnya bukan teman-teman Tongkrongan gua, lu, ya bukan. emang si cowoknya aja yang emang pengen gatel sama cewek lain. Tuh guys, buat kalian nih yang punya cowok anak tongkrongan, jangan menyalahkan tongkrongannya, tetapi tanya dulu ke cowok kaliannya. Dia yang mulai, apa dia yang dicomblang-comblangin? Jangan selalu berpikir buruk ke tongkrongannya, karena mungkin tongkrongannya cuma nutup-nutupin sikapnya si cowoknya ya. Iya. Kayak gitu. Ya karena mungkin gini ya, kalau si ceweknya nanya ke si temennya nih kayak gua atau gimana Iya. ya pasti sebrengsek-brengseknya temen gua pasti bela temen dong. Belain, ya. Gak mungkin gua ngebela si ceweknya kan. Benar. Karena kan ya gua lebih kenal si cowoknya. Heeh. Jadi ya yang penting udah gua pengennya kayak udah gua cukup kayak nutupin aja, tapi kalau buat masalah kepribadian si cowok lu gua nggak bisa ikut campur, karena kan yang mulai juga kan si cowok lu nih, bukan dari gua yang ngajak-ngajak. Jadi kayak kalau emang lu pengen buat nyalain sikap ya lu nyalain ke si cowok lu, tapi kalau lu buat nyalain kayak buat nutup-nutupin ya nggak apa-apa, lu salahin gua aja, karena kan ya gua anaknya setia kawan banget, jadi gua nggak mau ngebongkar apapun Aib aib gua temen juga. sendiri ya. Karena sebrengsek-brengseknya temen gua dia tetep temen gua. Aib. Setia banget nih pertemanannya. Mungkin kita akhirin aja kali ya podcast kita kali ini. Pesan-pesan dari Mas Acil nih untuk cewek-cewek di luar sana nih yang cowoknya anak tongkrongan, mungkin biar bisa lebih percaya lagi sama cowoknya, atau nggak pikir buruk ke tongkrongan, atau nggak pikir buruk ke tongkrongan cowoknya. Itu kayak gimana tuh Mas, kesan-pesan lu untuk cewek-cewek di luar sana biar nggak overthinking? Kan cewek overthinking kan, malamnya nangis mikirin cowoknya gitu. Oh mungkin ini sih, kalau emang lu nggak mau bikin diri lu overthinking ketika ketika cowok lu lagi main sama temen-temen tongkrongannya nih, Iya. mungkin kayak lu jangan pernah ini sih, mungkin awal-awal dia karena dia berulah karena sikapnya, mungkin pertama faktornya karena maksudnya karena dia bisa mungkin hubungan dia udah lama, Iya. jadi kayak kadang ngerasa bosan, jadi kayak pengen nyari suasana baru. Terus kedua mungkin karena pertama dia selalu dikekang-kekang, jadi dia kehidupan dia sebelum ketemu si pacarnya ini sebenarnya udah dilakuin nih. Ketika ketemu sama si pacar ini malah dilarang. Nah jadi dia kayak ya itu kan kenyamanan Jadi dia. lebih banyak bohongnya ya, Iya, orang jadi kalau dia- dilarang-larang ya. Betul, jadi kayak yaudah gue masih pengen ngelakuin kehidupan gue sebelum ketemu dia, tapi masih dilarang, jadi ya kebanyakan ditutup-tutup. Makanya saran gue, mendingan kalau lu punya pacar, ini lu terbuka aja, jujur-jujuran. Mau cowok lu dugem, mau cowok lu mabok, mau pacar lu cewek lu mabok, mau dugem, mau main sama cowok, tapi disclaimer dulu, main sama cowok atau ceweknya sebelum kenal lu dulu gitu. Itu nggak apa-apa, tapi kalau lebih kenal lu duluan itu harus dihati-hatikan. Tapi kalau emang si pacarnya ini udah punya temen duluan, entah itu lawan jenisnya, itu nggak apa-apa, silakan aja, biar dia selalu jujur. Kayak kita sama orang tua kita aja, kalau kita izin kemana-mana selalu dibolehin, mah mau main nih sama dia, mau kemana, mau dugem, oh yaudah hati-hati, jangan yang macam-macam. Ya jadi kan kita selalu jujur terus kan. Iya, Ya, jadinya jujur. Ya jadi ngapain gue bohong, orang gue izin aja dibolehin. Iya. Asal itu jangan macam-macam kan. Benar-benar. Nah, hubungan pun kayak gitu, kita ngomong aja jujur, dibolehin, jadi kita nextnya terus-terusan jujur sama pasangan kita. Tapi kalau misalnya ceweknya takut, kalau misalnya cowoknya mau jujur tapi takut ceweknya marah gimana? Ya itu salah si cowoknya, ngapain, berbuat aja dulu, bercoba aja dulu. Oke. Siapa tahu lu nggak tahu isi pikiran si ceweknya, yang penting lu ngobrol aja dulu, berani diri buat ngungkapin. Apa enggak ajak ceweknya dugem bareng ya? Ya kan next kita kalau udah nikah harus terbuka semua kan? Bener. Iya. Mas, lu mau nanya nih Mas, terakhir sama lu. Komunikasi itu penting gak sih Mas di hubungan? penting Penting banget. banget.
apalagi kan komunikasi kita harus kabar penting kan, benar kabar, kondisi, pokoknya semua itu komunikasi penting. karena miskom, kalau miskom tuh bikin buyar gak sih mas? Parah, miskom tuh bisa Bikin- merembet kemana-mana aja. Kalau menurut gua kalau miskom tuh bikin overthinking ya Iya, gak sih? overthinking. Makanya itu tadi jujur, kunci jawabannya itu jujur dan terbuka. Tapi kalau menurut gua komunikasi itu bukan nggak penting, komunikasi nggak cuma komunikasi aja mas yang penting, tapi pemahaman Ya, juga penting gak sih? ya harus paham juga. Intinya saling sama saling ngertiin aja sih. Iya, itu sih yang sekarang lagi di fase ketiga ini, yang orang gagal di posisi ketiga nih, pengertiannya kurang sebenarnya. Banget. Oke, mungkin sekian aja podcast dari kelompok 2. Makasih juga nih buat Mas Ya. Acil udah meluangkan Banyak. waktunya untuk hadir Mas ke Acil, podcast ya. kita. Mungkin lain waktu kita bisa adain podcast kayak gini lagi, tapi nggak tahu ya kapan ngadainnya. Oke, sekian, terima